Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini menjelaskan tentang memahami konsep dasar tes dalam bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing kami, Bapak Eli Roy Mahdoni, MPD Konseling, dan disusun oleh kelompok kami Nur Azizah Al-Latifiyah, Wiwin Indrawati, dan Nikita Wahyuni dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Pendahuluan. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi diri ataupun memecahkan masalah yang dialaminya. Satu, bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta program yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, sekarang lanjut ke pengertian tes psikologi. Tes psikologi dilakukan untuk memahami kondisi mental dan perilaku yang seorang berdasarkan kaidah-kaidah psikolog. Secara umum, asesmen psikologi bertujuan untuk memetakan kondisi, elemen-elemen utama kondisi psikologi manusia seperti perilaku, kesehatan, mental, kepribadian, IQ, kecakapan, menyelesaikan masalah, dan kemampuan beradaptasi atas situasi tertentu. Tes dilakukan untuk beragam kebutuhan spesifik. Oke, sekarang tujuannya. Tujuannya adalah satu, pendidikan, yaitu diangkut masalah intelijensi, minat dan bakat, kesukaran, belajar, dan sebagainya. Tes intelijensi tujuannya untuk mengetahui tingkat kecerdasan individu yang merupakan potensi dasar keberhasilan pendidikan. Tes minat bakat tujuannya membantu individu menyesuaikan jurusan atau ekstrakurikuler dalam pendidikan, sehingga bakat di potensinya dapat diaktualkan secara optimal. Kesukaran belajar atau ketidakmampuan dalam belajar atau disebut LD, Learning Disability. 2. Perkembangan anak menyangkut kehambatan-hambatan perkembangan baik psikis maupun sosial. 3. Klinis, berhubungan dengan individu-individu yang mengalami gangguan-gangguan psikis baik yang ringan maupun yang berat. Dasar pikiran tes psikologis. Berdasarkan penggunaan tes dibagi menjadi dua. 1. Tes individual. 2. Klasifikalitas. 1. Tes individual hanya bisa digunakan untuk satu kali tes. Kelebihan tes individual dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap klien karena waktunya agak lama. Contoh tes individual yaitu Webster Skill, SB, dan TAT. 2. Classical test. Tesnya bisa untuk lebih dari satu klien. Kelebihan tes klasikal tidak bisa mengobservasi klien secara mendalam karena waktunya relatif cepat. Contoh tes classical test yaitu Graphics, IS, dan Kraepelin. Dasar pendekatan menggunakan pendekatan behavioristik. Antara lagi ada 2, 1 perilaku spontan, 2 perilaku sadar. Syarat-syarat tes psikologi yang baik yaitu 1. Valid. Valid berarti cocok atau sesuai. Yang kedua, reliable, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, distandarisasikan, yaitu suatu tes bertujuan supaya setiap testi mendapatkan perlakuan yang benar-benar sama, sehingga dengan demikian suatu testi yang dites dapat mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat yaitu objektif. Dikatakan objektif apabila pendapat tahu mempertimbangkan tester
tidak ikut berpengaruh dalam hasil testing. Yang kelima yaitu diskriminatif. Suatu tes yang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang kecil dari sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu dari individu yang berbeda. Yang keenam yaitu komprehensif. Berarti tes tersebut dapat sekaligus menyelidiki banyak hal. Dan yang ketujuh yaitu mudah digunakan. Jenis-jenis tes psikologi. Secara garis besar ada 2 macam, yaitu 1. Tes kepribadian. Merupakan jenis tes psikologi yang digunakan untuk mengungkapkan secara khusus kepribadian yang ada di dalam diri seseorang. Mulai dari dorongan bawah sadar, realitas, performa dalam bekerja, tingkat stres, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu tes kemampuan. Tes kemampuan lebih banyak dikenal sebagai tes intelijensi atau tes IQ yang mengungkapkan kondisi intelijensi seseorang, kemampuan dalam memecahkan masalah, proses kognisi, dan semuanya yang berhubungan dengan faktor kognitif. Kedua jenis tes tersebut memiliki banyak sekali tes. Lebih dari ribuan alat tes sudah dikembangkan dan diaplikasikan di dunia untuk mengukur kepribadian dan juga kemampuan seseorang. Demikian penjelasan saya tentang pembahasan memahami konsep dasar tes dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.